Hebat! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Ana. Hari ini kita akan belajar peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Anak-anak, perhatikan penjelasan Bu Ana berikut ini ya. Secara umum, ada beberapa peran Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Indonesia memiliki 6 peran dan posisi di ASEAN, yaitu yang pertama, menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN. Kedua, penyelenggara KTT ASEAN pertama. Ketiga, ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Yang keempat, berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Yang kelima, Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. Dan yang terakhir, ikut membuat kawasan negara perdagangan bebas atau AFTA. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Dan yang terakhir, membuat kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama, menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN, sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, antara lain perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan. Yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan dari pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN antara lain pertukaran sandang, pertukaran pangan, dan pertukaran papan. Yang pertama, pertukaran sandang. Dalam bentuk pertukaran sandang, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Di antaranya, kebudayaan tersebut adalah Indonesia menjual batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintesis dari Malaysia. Yang kedua, pertukaran pangan. Dalam bentuk pertukaran pangan, hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka,
lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Pertukaran papan. Dalam bentuk pertukaran papan, Indonesia memiliki hutan yang luas. Kemudian, hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina, dan getah karet diekspor ke Singapura. Selain dari ketiga pertukaran di atas, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertambangan, yaitu pertukaran barang tambang dengan cara Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Baik anak-anak, semoga materi yang tadi Ibu Guru sampaikan, anak-anak dapat memahaminya dengan baik ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak, ayah, dan bunda yang telah mendampingi anak-anak dalam belajar. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat belajar. Terima kasih.